Tentunya kita paham bahwasanya di dalam pernikahan itu tidak ada kata senioritas. Tidak ada orang yang senior di dalam pernikahan itu, sebenarnya tidak ada. Ada orang yang mampu menikah melewati 5 tahun pertama, yang disebut dengan gelombang badai 5 tahun pertama pernikahan. Tapi belum tentu dia bisa bertahan pada 5 tahun berikutnya. Ada orang yang mereka menikah 10 tahun, mereka melewati pernikahan, dia selamat pada 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu dia selamat pada 15 tahun yang berikutnya. Ketika pada umur ke-15 tahun atau ke-14 tahun pernikahan mereka, tiba-tiba mereka terbentur dengan karang yang memporak-porandakan perjalanan mereka setelah mengarungi kehidupan rumah tangga 14 tahun atau 15 tahun. Ada yang selamat 20 tahun, tetapi belum tentu selamat pada 20 tahun, 25 tahun berikutnya. Bahkan ada yang selamat pada umur 30 tahun, tetapi belum tentu selamat pada sisa-sisa pernikahan mereka. Saya mendapati perenungan itu ketika saya pernah didatangi salah satu jamaah. Beliau sedih, lalu beliau menceritakan tentang kondisi keluarganya. Bapak dan ibunya memutuskan untuk berpisah di usia yang tidak lagi muda. Bapak dan ibunya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Saya tanya sama beliau, berapa lama pernikahan Bapak dan Ibu? Kemudian beliau menghitung, kalau melihat umur saya Ustadz, berarti kurang lebih 30 tahun lebih mereka sudah menikah. Saya ketika habis memberikan apa yang bisa saya sharing untuk beliau, maka saya kemudian berpikir keras, Masya Allah ya, ternyata memang tidak ada senioritas di dalam kita menikah. Makanya pernikahan itu yang berkah adalah pernikahan setiap seorang suami atau seorang istri. Mereka siap untuk menerima setiap nasihat dan setiap ilmu. Tidak ada yang lebih baik daripada pernikahan kecuali sama-sama harus mengevaluasi diri. Banyak perempuan yang merasa dia telah baik. Lalu dengan merasa dia telah baik, maka dia membicarakan tentang semua kekurangan dari suaminya. Dari sudut pandang dia, ketika dia telah tersusupi dengan bisikan setan, ketika dia telah merasa baik. Dan akhirnya menjadikan dia tidak bisa menerima ilmu, karena orang kalau sudah merasa baik itu tidak akan membutuhkan ilmu. Ada suami pun sama, ketika dia merasa telah baik kepada istrinya, lalu dia mampu menyebutkan sederet kekurangan istrinya, maka dengan itu akhirnya dia sulit untuk menerima setiap nasihat. Karena pada dasarnya itulah perkara yang harusnya betul-betul kita waspadai. Karena pantangan di dalam pernikahan itu adalah ketika kita sudah merasa baik. Itu pantangan. Sebagaimana pantangan bagi orang sudah usia 50 tahun atau 45 tahun gitu. Ya pantangannya makanan-makanan yang lezat tetapi tidak sehat untuk tubuh. Pantangannya itu ya gorengan mulai dikurangi, santan mulai dikurangi. Maka kalaulah kesehatan ternyata ada pantangan, karena apapun itu ada komitmen dan konsekuensi yang harus dibayar. Maka sama, pernikahan itu pantangannya merasa baik. Kalau sudah merasa baik, gak akan selesai. Bahkan perpisahan pun akan dianggap menjadi sebuah pembenaran. Maka inilah yang menjadikan kita harus banyak mengevaluasi diri kita semuanya, terutama saya. Bahwasanya di dalam pernikahan kita itu, jangan pernah ada kata kita sudah baik sama suami kita. Mungkin suami kita senyum kepada kita, bukan karena kita tidak punya banyak kekurangan. Mungkin dia punya hati yang lebih besar dari kesalahan yang kita lakukan, dan dia tetap berusaha dengan berbagai macam cara untuk memberikan ridhonya kepada kita. Senyuman istri bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Mungkin istri kita tersenyum di balik segala kekecewaan yang dia harapkan. Dan itulah yang menjadikan kita merasa kurang di dalam pernikahan. Itu merupakan salah satu modal terbesar pada kehidupan kita untuk menjaga kualitas pernikahan kita. Karena ketika kita
merasa tidak ada yang senior dalam pernikahan, lalu kita merasa bahwasanya tidak ada, bahwasanya kita tidak atau kita belum menjadi baik, maka itulah yang akan mudah menjadikan kita menerima setiap nasihat yang ada pada kehidupan kita. Bukan nasihat manusia, tapi nasihatnya Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah yang kemudian menjadi sebuah pegangan pada kehidupan kita.